Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Almadani. Saya dari program studi Sistem Informasi angkatan tahun 2022. Di sini saya bersama tiga teman saya. Yang pertama adalah Muhammad Rio Ilham, yang kedua ada Raffi Femas Ervanto, yang ketiga Rosi Windy. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan semacam karya ilmiah kami. Kami ingin pembuatan laundry online. Di sini kita mempunyai 4 poin. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, di latar belakang ini kita berbicara tentang sebuah bisnis yaitu bernama laundry. Pasti kita semua di sini sudah kenal dengan namanya laundry. Laundry adalah semacam bisnis yang menawarkan jasa pencucian pakaian kotor maupun celana kotor, itu sepatu dan lain-lainnya. Nah, di sini kita ingin membuat suatu aplikasi yang dapat membantu bisnis laundry tersebut. Kita ingin membuat laundry tersebut menjadi sebuah online yang berarti eh, terjaring dengan internet, seperti halnya seperti GoFood atau Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Jadi kita ingin membuat sebuah sistem di mana user atau masyarakat atau pelanggan yang ingin menyalurkan baju mereka yang kotor ke tempat laundry, mereka bisa mengakses lewat aplikasi yang disebut laundry online. Lalu di sini ada dua poin. Yang pertama adalah masalah. Masalah yang terjadi di sini adalah masyarakat kesulitan mencari tempat laundry karena tidak semua tempat itu memiliki bisnis laundry. Eh, Tidak seperti bisnis makanan yang selalu ada di mana saja, berbeda dengan bisnis laundry, walaupun bisnis laundry sudah dibilang cukup berkembang, namun belum semua tempat itu memiliki bisnis laundry. Lalu yang kedua adalah individu atau kelompok tidak mengetahui estimasi selesainya sebuah pakaian mereka yang dikirim ke laundry itu kapan. Jadi mereka akan dikabarkan ketika pakaian selesai itu lewat telepon atau via chat. Di sini kita menawarkan sebuah solusinya, jadi si pelanggan ini mengetahui kapan pakaian mereka akan selesai. Dan di sini ada poin dua solusinya, kayak membuat aplikasi dengan sistem yang bisa dibilang cukup membantu, seperti kita bisa melihat total harga, estimasi waktu, jarak jarak tokonya dari rumah kita, dan lain-lainnya. Lalu di sini juga ada beberapa poin tujuan. Yang pertama, membuka lowongan pekerjaan baru bagi para driver. Kenapa? Karena di aplikasi ini, toko laundry itu dapat menambahkan seperti jasa antar jemput pakaiannya. Jadi seperti jika sebuah toko itu memiliki jasa antar jemput pakaiannya, itu dapat menambah lowongan pekerjaan. Tapi jika toko laundry tersebut tidak memiliki jasa antar jemput, kita bekerja sama dengan bermitra seperti Gojek, Grab, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah tentu saja menyediakan wadah untuk toko-toko laundry. Yang ketiga, memberikan reminder estimasi. Jadi pelanggan mengetahui kapan pakaiannya akan selesai. Jadi tidak diwanti-wanti dengan kapan selesai, karena sudah ada estimasi yang ditentukannya. Dan yang terakhir, mempermudah para pengguna untuk menentukan mau di toko mana dia akan mengirim pakaiannya. Di sini yang kedua adalah metode. Nah, di sini di sebelah kiri kita bisa melihat itu adalah flowchart. Bagaimana sistem itu bergerak. Jadi yang pertama itu ketika dimulai, user dapat memilih tempat atau mencari laundry yang ingin dia memberikan pakaiannya. Lalu ketika si user sudah mempencet tempat laundrynya, data akan memproses, dan jika si user tidak ingin ke tempat itu, dia bisa menekan tombol back dan balik lagi ke pencarian di home screen. Jadi user dapat memilih tempat yang lain. Tapi jika user melanjutkan, data akan disimpan, lalu data akan menampilkan di lawan pengumpulan data, lalu terjadi perhitungan data. Maksudnya perhitungan data itu seperti, jadi barang-barang yang akan dikirim ke toko laundry itu diukur beratnya. Misalnya celana, baju, dan lain-lain itu total 7 kilo. Per kilonya itu berapa, nanti akan ada estimasi harganya di situ. Lalu juga dengan banyaknya list barang akan ditentukan juga estimasinya dan harganya yang harus dibayar. Lalu di sebelah kanan itu adalah flowchart login. Jadi sebelum kita mengakses masuk ke aplikasi, pasti ada namanya login dan register. Jika si user belum mempunyai akun, maka dia harus meregister dulu. Kalau sudah memiliki akun, data akan disimpan ke database, lalu ketika user melakukan login,
akan menampilkan tampilan utama. Lalu yang terakhir ini ada use case diagram. Di sini kita menggunakan 3 aktor. Yang pertama itu ada aktor pelanggan atau masyarakat. Yang kedua adalah aktor pembeli, toko, admin toko. Yang ketiga adalah jasa pengantar. Di sini eh, pengguna atau masyarakat dapat mengakses itu seperti melihat tempat laundry, melogin, register, dan check out. Sama seperti halnya aktor toko laundry, tetapi aktor toko laundry itu lebih luas karena dia bisa menerima, bisa membatalkan, dan bisa memproses. Begitu juga dengan jasa antar, seperti dia dapat memproses pakaian mana dan rumah mana yang harus diantar dan dijemput, dan dia juga dapat meng-cancelnya juga. Kan tampilan prototype yang telah kami buat di Figma. Tampilan pertama yang akan terlihat adalah welcome untuk masuk ke daftar login. Bila tidak memiliki akun, kalian akan diarahkan ke register. Dan di dalam tampilan register, kalian akan diarahkan untuk mengisi nama lengkap, password, nomor HP, alamat email, provinsi, kota, dan juga jenis kelamin. Setelah masuk ke register, pengguna akan diarahkan langsung ke home screen, di mana di sana dijelaskan secara langsung tentang tampilan maps, lalu favorit, terdekat, dan juga toko-toko laundry yang sudah disarankan. Lalu di scroll ke bawah sedikit akan ada saran-saran toko laundry dan juga diskon-diskon yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Lalu masuk kepada rekomendasi. Di sini ada tampilan rekomendasi yang sudah diberikan oleh aplikasi laundry online untuk toko-toko yang memiliki bintang terbanyak atau masukan-masukan paling baik atau paling bagus. Dilanjutkan dengan tampilan terdekat. Di tampilan terdekat akan disediakan toko-toko laundry yang paling dekat dengan rumah atau lokasi pengguna. Setelah pengguna memilih toko laundry, di sana tertera banyak sekali info-info, contohnya seperti seberapa jauh toko laundry tersebut, lalu ada juga harga-harga yang sudah ditentukan per kilonya, paket-paket yang sudah disediakan, dan juga pengguna bisa memilih ingin menggunakan antar jemput atau tidak. Setelah melakukan pemesanan, harga akan ditotalkan sesuai dengan berat pesanan, dan juga akan ada daftar pakaian yang sudah di-list langsung oleh aplikasi. Setelah itu, akan ada ringkasan pembayaran tentang berapa banyak harga yang ditotalkan, ongkirnya berapa, dan biaya layanan, dan lain-lainnya. Lalu masuk kepada profile. Di sini, profile bisa diedit dan juga berisikan data-data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, dan juga email yang sudah di-bind atau sudah terkait dengan akun. Di sini juga pengguna bisa memasukkan bisnis profile bila pengguna ingin langsung berubah menjadi admin toko atau membuka toko. Lalu juga ada link account. Link account adalah akun-akun yang sudah terkait seperti Google, Facebook. Lalu di sini adalah tampilan chat, tampilan prototype chat, di mana kalian bisa mengobrol dengan admin toko yang sudah memiliki komunikasi dengan kalian sebelumnya. Di sini kita mulai masuk ke beberapa metode untuk pengaplikasian aplikasi laundry online. Yang pertama ada data. Di sini kita mengumpulkan tempat jasa laundry, lalu kita juga mengumpulkan pendapat pelanggan seperti apa yang dibutuhkan mereka. Yang kedua ada analisis. Di sini kita menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ada desain. Di sini kita mendesain aplikasi menggunakan website Figma untuk membuat sketsanya. Dan keempat ada pembuatan. Kita menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, serta SQL yang biasa digunakan untuk pengembangan website. Lalu berikutnya
Berikutnya ada pengujian. Developer melakukan tes kepada aplikasi laundry online yang mengutamakan fungsi dari aplikasinya tersebut. Lalu ada evaluasi. Kita melakukan uji coba terhadap aplikasi. Jika ada yang dianggap error, kita akan dapat menganalisis ulang. Lalu yang terakhir ada metode penerapan. Ketika berhasil melewati fase evaluasi dan dianggap layak, maka kita akan mempublish aplikasinya secara global. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu hasil. Dalam aplikasi laundry online terdapat banyak faktor pendukung untuk membuat aplikasi, seperti contohnya user, jasa, dan toko. Selanjutnya ada user. Masyarakat yang akan menggunakan aplikasinya, mereka yang akan menjadi tokoh utama dalam bisnis ini. Kenyamanan konsumen adalah prioritas utama. Selanjutnya kita ada jasa pengantar. Jasa pengantar atau jemput pakaian barang akan ada dalam fitur ini. Seperti jika para user ingin mengirim pakaian kotornya atau ketika sudah selesai di laundry. Para user akan memilih barangnya untuk diantar oleh jasa pengiriman atau diantar secara mandiri. Kemudian ada toko. Bisnis laundry yang akan didaftarkan akan menjadi tokoh utama di dalam aplikasi ini. Karena merekalah yang akan menjadi pusat di mana barang akan diproses di dalam toko laundry tersebut. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari hasil perencanaan sistem informasi dari aplikasi laundry yang telah kami buat. Kesimpulan ini bertujuan untuk mempermudah dari mengakses barang yang sedang di laundry. Nah, dari kesimpulan ini kami mengambil beberapa poin, yaitu yang pertama, dalam menggunakan aplikasi laundry online ini mempermudah banyak hal seperti melihat harga, estimasi waktu, bahkan barang yang dapat di pick up atau diantar sesuai alamat dan juga waktu selesainya kapan. Poin keduanya, sistem memberikan kemudahan dari sisi pengguna maupun dari customer ataupun dari toko. Dari proses jalannya transaksi, aplikasi ini membantu agar prosesnya berlangsung lebih efektif dan lebih efisien. Terima kasih atas perhatian Bapak pada presentasi kami hari ini. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.